berada di lokasi yang familiar untuk Anda, sering dilihat di layar kaca. Saya akan mewawancarai secara langsung Presiden ke-7 Joko Widodo langsung dari kediaman di kawasan Sumber, Surakarta. Pak, mari. Assalamualaikum. Bapak. Silakan. Izin Pak mau bertamu ini. Boleh dipakai Pak sepatunya? Terima kasih Bapak. Pak Jokowi, kita saat ini duduk bersama, tapi saya yakin Bapak, saya, dan seluruh bangsa Indonesia 2 pekan ini berada dalam rasa yang berduka. Karena saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat sedang menghadapi bencana ekologis, banjir bandang, dan longsor. Apa yang hendak Bapak sampaikan terkait ini, Bapak? Iya, pertama-tama saya ingin menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap korban banjir bandang dan juga tanah longsor di Aceh, di Sumatera Barat, dan juga di Sumatera Utara, serta di wilayah lainnya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, diberikan kekuatan dalam menghadapi musibah dan cobaan ini. Dan kita sebagai sebuah bangsa besar, saya melihat solidaritas, kekuatan kita gotong royong juga antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, dan seluruh masyarakat. Saya lihat bersama-sama bergotong royong menunjukkan kekuatannya dalam rangka menolong saudara-saudara kita yang berada di Aceh, di Sumatera Barat, dan di Sumatera Utara. Ya, jadi kalau saya bertanya apa yang harus kita lakukan untuk menangani bencana di Sumatera, kuncinya solidaritas tadi, Bapak? Iya, solidaritas, gotong royong kita yang menjadi kekuatan besar bangsa ini. Dan kita yakin bahwa bencana ini bisa dilalui dengan baik oleh kita semua, Pak. Insya Allah saya kira memang memerlukan waktu, tapi insya Allah bisa kita lalui dengan kekuatan gotong royong yang kita miliki. Ya, itu kekuatan kita bersama, gotong royong menghadapi situasi sulit yang juga harus kita hadapi bersama, Bapak. Tentu tantangan di bidang ekonomi. Bicara soal ekonomi, Bapak saat ini setelah purna tugas mendapatkan amanah baru sebagai Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy Forum. Itu seperti apa Pak perannya dan bagaimana ceritanya bisa sampai ada di posisi ini Pak? Ya, Indonesia ini dipandang oleh internasional sebagai kekuatan dari Global South. Dari selatan-selatan yang dipandang kita ini memiliki kekuatan, memiliki potensi untuk tumbuh menjadi sebuah kekuatan besar dunia. Karena kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita di 20 tahun belakang ini bisa tumbuh di antara 5 sampai 6%, tumbuh stabil di angka itu. Kemudian stabilitas politik kita juga terjaga dengan baik, dan ini dilanjutkan oleh pemerintah baru di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Saya kira ini akan menjadi sebuah kekuatan baru bagi ekonomi yang dipandang oleh internasional sebagai negara yang patut dicontoh. Nah, bicara soal era baru ini Bapak, di forum Bloomberg terakhir Bapak bilang bahwa
ekonomi kecerdasan beberapa tahun terakhir ini kan pesat sekali. Negara-negara maju, Amerika, Inggris, Tiongkok sudah lebih dulu. Bahkan negara tetangga kita, Singapura, Vietnam juga tidak kalah pesat pertumbuhannya. Nah, menurut Bapak, apakah memang kita sudah ada di fase itu, dan sebenarnya makna ekonomi kecerdasan itu apa sih Pak yang harus masyarakat tahu? Iya, yang pertama kita ini berada di era sekarang ini digital ekonomi, ekonomi digital. Ya. Kemudian kita akan masuk lagi ke era yang lebih baru lagi yang namanya ekonomi kecerdasan, intelligent economy. Ini adalah sebuah sistem di mana data dan informasi dikumpulkan, diolah oleh AI, oleh artificial intelligence, kemudian dianalisa dan menghasilkan sebuah keputusan yang tepat dan akurat. Saya kira ke depan seluruh sendi-sendi kegiatan masyarakat kita, sendi-sendi kehidupan masyarakat kita akan selalu berhubungan dengan elemen yang ada di artificial intelligence. Sehingga sekali lagi kita harus siap menghadapi era baru ini, yaitu era intelligence economy, era ekonomi kecerdasan. Saya ingat waktu dulu masih meliput Bapak, itu kan dalam setiap pidato Bapak menekankan soal pertumbuhan ekonomi 4.0 menuju 5.0, tapi sekarang kita sudah ada era yang baru lagi. Tapi core-nya padahal artificial intelligence sama artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, sebenarnya apa Pak yang membedakan dua fase itu antara ekonomi digital dengan ekonomi kecerdasan? Apa perbedaan persiapan kita untuk ini? Ya kalau perbedaan, saya kira yang paling mencolok nanti adalah pengolahan data oleh artificial intelligence itu bisa langsung menghasilkan sebuah keputusan yang tepat dan akurat karena semuanya diolah oleh dan real time. Itu yang membedakan. Jadi kita juga alhamdulillah pembangunan infrastruktur fisik, pembangunan infrastruktur digital yang telah kita lakukan itu juga sangat mendukung kita untuk masuk ke dalam era ekonomi kecerdasan ini. Pembangunan infrastruktur misalnya yang fisik kita telah membangun banyak, airport, kemudian pelabuhan atau seaport, kemudian pembangunan jalan tol, pembangunan pembangkit listrik, power plant, kemudian pembangunan infrastruktur digital juga dalam proses semuanya. Sekarang ini data center, kemudian melaunching satelit baru, kemudian membangun dan memperbaiki jaringan-jaringan infrastruktur digital kita, kemudian juga konektivitas yang diperlukan. Saya kira persiapan-persiapan kekuatan kita menuju ke era baru ekonomi kecerdasan ini betul-betul memang harus kita kejar supaya kita tidak ditinggal oleh negara lain, karena memang kita ini nantinya akan harus bersaing dengan negara-negara lain. Dan persaingannya pun ketat sekali ya Pak? Iya, ketat sekali, dan terutama memang sumber daya manusia. Ya. Itu yang harus disiapkan, kemudian dikenalkan, kemudian dilatih, harus ada training-training mengenai pengenalan mengenai AI, mengenai coding, mengenai algoritma, mengenai machine learning. Meskipun sekarang ini juga kayak coding itu juga sudah bisa menggunakan AI. Ya. Tapi pengenalan coding juga diperlukan dalam rangka
ngerti logika berpikir dari coding itu sendiri, sehingga tetap diperlukan. Kalau kita sudah nanti memberikan training mengenai AI, coding, algoritma, machine learning, saya kira generasi muda kita, masyarakat kita akan menjadi lebih baik, digital literasinya, skillnya, sehingga akan terbuka sebuah lapangan pekerjaan bagi mereka, karena akan dibutuhkan nanti tenaga-tenaga untuk pekerja-pekerja profesional di bidang digital, tenaga-tenaga yang profesional untuk AI, operator AI, manajemen AI, kemudian juga tenaga ahli untuk humanoid robotik, kemudian juga software engineer. Saya kira banyak sekali lapangan pekerjaan yang akan terbuka, tetapi dengan catatan ya kita memiliki digital literasi yang baik mengenai tadi yang sampaikan AI, coding, algoritma, machine learning. Kita memang harus siap menghadapi era ini. Lapangan pekerjaan tadi Bapak menyebutkan akan terbuka. Tapi apa justru juga ini jadi ancaman untuk lapangan pekerjaan lainnya, Pak? Kita akan jawab usai jeda. Wawancara khusus bersama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Usai jeda. Minum 1 kaplet Caldana Flex setiap hari bila perlu. Caldana Flex mengandung... Harus siap menghadapi era intelligence ekonomi. Saudara-saudara kita sedang menghadapi bencana ekologis. Saya melihat solidaritas, gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. Menurut Bapak ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah. Saya pastikan, ya. Dalam program khusus, wawancara Friska Clarissa bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Malam ini, pukul 8:30 eksklusif di Kompas TV. Kita harus siap menghadapi era intelligence ekonomi. Saudara-saudara kita sedang menghadapi bencana ekologis. Saya melihat solidaritas, gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. Menurut Bapak ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah. Saya pastikan, ya. Dalam program khusus, wawancara Friska Clarissa bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Malam ini, pukul 8:30 eksklusif di Kompas TV. Kita harus siap menghadapi era intelligence ekonomi. Saudara-saudara kita sedang menghadapi bencana ekologis. Saya melihat solidaritas, gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. Menurut Bapak ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah. Saya pastikan, ya. Dalam program khusus, wawancara Friska Clarissa bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Malam ini, pukul 8:30 eksklusif di Kompas TV. Kita harus siap menghadapi era intelligence ekonomi. Saudara-saudara kita sedang menghadapi bencana ekologis. Saya melihat solidaritas, gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. Menurut Bapak ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah. Saya pastikan, ya. Dalam program khusus, wawancara Friska Clarissa bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Malam ini, pukul 8:30 eksklusif di Kompas TV. Kita harus siap menghadapi era intelligence ekonomi. Saudara-saudara kita sedang menghadapi bencana ekologis. Saya melihat solidaritas, gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. Menurut Bapak ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah. Saya pastikan, ya. Dalam program khusus, wawancara Friska Clarissa bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Malam ini, pukul 8:30 eksklusif di Kompas TV. Kita harus siap menghadapi era intelligence ekonomi. Saudara-saudara kita sedang menghadapi bencana ekologis. Saya melihat solidaritas, gotong royong antara pemerintah. Terima kasih Anda masih bersama kami di wawancara khusus eksklusif bersama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo.
Pak Jokowi, tadi Bapak menyebutkan bahwa di era ekonomi kecerdasan ada lapangan kerja yang akan terbuka. Tapi apakah bisa dimaknai artinya banyak juga lapangan kerja yang bisa tergantikan? Ya, dengan catatan asalkan kita mempersiapkan, kita mengenalkan, kita mentraining, kita itu siapa? Ya pemerintah, ya industri, ya private sector, mempersiapkan betul, mentraining betul, sehingga generasi muda kita, pelajar kita, masyarakat kita tahu, mengerti mengenai tadi AI, coding, algoritma, dan juga machine learning. Kalau mereka tahu mengenai itu, artinya apa? Digital literasi mereka meningkat, kemudian skill mereka meningkat, ya sangat mudah untuk masuk ke kesempatan kerja yang ada di era ekonomi kecerdasan. Yang paling penting itu aja. Ya, dan kalau dari periode Bapak memimpin selama 10 tahun dilanjutkan sekarang ke Bapak Presiden Prabowo, ke Bapak Wakil Presiden Mas Gibran, sebenarnya Indonesia sudah ada di tahapan mana Pak untuk ekonomi kecerdasan ini dan indikatornya apa soal ini? Tadi saya sampaikan infrastrukturnya, kemudian kita telah sebagian besar sudah kita miliki, tinggal memperbaiki dan menambah. Kemudian kalau indikator untuk tadi yang ditanyakan, saya rasa kita bisa melihat digitalisasi di bidang pelayanan publik. Saya kira kita meningkat, melompat, sehingga pelayanan publik lebih cepat dan lebih baik. Kemudian juga yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia juga, kalau kita lihat juga telah kita kejar meskipun masih perlu diperbaiki lagi. Kemudian indikator yang lain, tumbuhnya startup, ada unicorn di negara kita yang banyak, artinya ekosistem yang mendukung ke arah itu juga bisa kita perbaiki. Dan juga saya kira yang penting memang nanti adalah regulasi yang mendukung tumbuhnya sebuah ekosistem untuk mendukung masuknya kita ke ekonomi kecerdasan, intelligent economy. Saya tertarik dengan sejumlah poin yang Bapak sampaikan tadi soal infrastruktur, sumber daya manusia, soal regulasi. Saya ke soal sumber daya manusia dikaitkan dengan literasi digital yang harus kita miliki. Yang masih jadi tantangan saat ini Bapak, dari mulai ekonomi digital ke ekonomi kecerdasan adalah masih belum meratanya soal literasi digital ini, dari Sabang sampai Merauke. Menurut Bapak, bagaimana menjawab tantangan ini agar kita punya literasi digital yang kuat secara merata? Ya, tugas pemerintah, tugas kita semuanya, tugas sektor swasta untuk bersama-sama mengenalkan kepada masyarakat mengenai tadi AI, coding, algoritma, mengenai machine learning bersama-sama, dan training pelatihan-pelatihan harus dilakukan merata di seluruh tanah air agar kita nanti bisa masuk ke era ekonomi kecerdasan ini betul-betul dalam posisi yang siap. Karena menurut perkiraan saya dalam 5, 10 atau 15 tahun yang akan datang akan terjadi revolusi besar dalam penggunaan artificial intelligence. Yang kedua, revolusi besar juga dalam penggunaan humanoid robotik. Nah ini perubahan besar ini harus kita
antisipasi dengan menyiapkan infrastruktur, menyiapkan sumber daya manusia, menyiapkan regulasi yang mendukung ke arah itu. Iya. Dan ini jadi tugas pemerintah terutama ya Pak. Dan Bapak sudah memulai ini ya untuk keterampilan digital. Sejak itu Bapak jadi concernnya salah satunya untuk keterampilan AI. Tapi masih memerlukan banyak sekali perbaikan-perbaikan untuk dalam rangka mengejar ke era ekonomi kecerdasan. Karena langkah yang kita butuhkan juga akan jauh lebih cepat dari ekonomi digital itu ya Pak. Iya, betul. Dan kalau bicara soal tadi AI, keterampilan soal kecerdasan buatan, kita berlomba ada yang namanya humanoid robotic. Tapi pada yang kita lihat dalam akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir, yang jadi kekhawatiran justru AI disalahgunakan untuk disinformasi, untuk keamanan data yang terancam karena itu. Bapak bagaimana? Itu yang saya khawatir. Itu yang saya sangat khawatir dan itu yang saya takut. Jadi penggunaan AI, nantinya penggunaan humanoid robotik untuk hal yang tidak baik. Sehingga sekali lagi dibutuhkan regulasi yang ketat dalam rangka mengontrol penggunaan AI, penggunaan humanoid robotik, sehingga betul-betul barang ini berguna bagi kehidupan kita, berguna bagi ekonomi kita, justru tidak yang tadi kita khawatirkan akan merusak sendi-sendi kehidupan kita. Sekali lagi, diperlukan regulasi, aturan yang ketat dalam rangka mengontrol penggunaan AI, mengontrol penggunaan humanoid robotik. Dan ini memang harus disiapkan segera, didiskusikan segera oleh kita bersama, sehingga aturan lainnya menjadi jelas. Regulasi ini memang sulit ya Pak, apalagi untuk mengejar teknologi yang semakin cepat, seringkali aturan yang tertinggal di belakang. Ya, biasanya memang swasta lebih cepat dari regulasi. Teknologi juga lebih cepat dari regulasi. Ini yang harus menjadi concern kita bersama. Iya, regulasinya, tapi harus diimbangi juga dengan literasi digital. Jadi banyak sekali faktornya, tapi Bapak yakin Indonesia sanggup untuk menghadapi era ekonomi kecerdasan ini, Bapak? Ya tadi, asalkan. Pakai asalkan kita segera memperbaiki infrastruktur yang kurang. Infrastruktur fisik, infrastruktur digital. Yang kedua, juga asalkan kita segera juga mentraining, mengenalkan AI, coding, algoritma, dan machine learning kepada generasi muda, kepada masyarakat. Yang ketiga tadi, regulasi yang ketat yang harus kita segera siapkan. Kalau ini semuanya dikerjakan ya, artinya kita siap menghadapi era kecerdasan. Karena memang ini adalah masa-masa ekstrim di mana perubahan itu akan sangat drastis sekali. Ini mungkin akan seperti revolusi industri di tahun 1760. Saat itu dari pertanian tradisional masuk ke era mekanisasi, era industri manufaktur, dan juga era urbanisasi masuk ke kota. Ini yang mungkin kejadiannya akan seperti itu. Sehingga saat itu produktivitas globalnya naik drastis, produktivitas nasional di beberapa negara juga naik drastis karena bisa mengikuti perubahan zaman pada saat itu. Di zaman Raja George ketiga ya. Seingat saya Raja George ketiga. Saya rasa akan kejadian itu mungkin dalam 10-15 tahun yang akan datang akan kejadian, yaitu produktivitas globalnya naik drastis karena adanya penemuan-penemuan teknologi, terutama AI dan humanoid robotic. Iya, tatanan dunianya akan berubah drastis, jadi kita harus siap untuk itu. Berkali-kali
Bapak menekankan soal infrastruktur, SDM, regulasi lagi. Regulasi ini yang jadi kendala tadi, regulasi dengan teknologi, regulasinya di belakang, teknologi sudah maju di depan. Yang jadi kendala adalah regulasi ini butuh waktu. Baik itu dari sisi pemerintahnya, aturan-aturan yang ada di sektor usaha, di sisi lain juga pendidikannya, institusi, itu semua butuh waktu. Apa artinya untuk pembuatan regulasi butuh lebih ringkas juga untuk mengejar ini, Bapak? Ya, kita memang harus berubah semuanya. Kalau dulu-dulu pembuatan undang-undang, pembuatan regulasi, pembuatan aturan-aturan memerlukan waktu lama, sekarang harus cepat. Karena ini eranya era real time. Jadi semuanya diolah secara real time untuk menghasilkan sebuah keputusan yang cepat dan tepat. Kalau enggak lagunya masih lagu lama terus ya kita harus ngomong apa adanya, kita akan ditinggal. Jangan sampai ditinggal. Kalau lagu lama kasetnya rusak ya Pak ya, jadi itu tidak boleh terjadi. Nah, dengan ini artinya butuh ada keinginan, ada kemauan, begitu kan Pak? Kemauan untuk mengubah regulasi tadi. Kalau masih pola lama ya tidak akan bisa. Memang harus dirubah. Meskipun birokrasi itu seringkali sulit untuk itu ya Pak. Dan jangan lupa, AI ini sekarang sudah di negara-negara lain sudah mulai digunakan secara masif. Kita juga sudah di beberapa perusahaan sudah menggunakan juga AI karena perkembangannya sangat cepat sekali. Kalau kita lihat sekarang DeepSeek yang dimiliki oleh Liang Wenfeng dari China, kemudian Google yang sekarang sudah punya Gemini juga udah ada juga yang Mark Zuckerberg sekarang juga sudah punya Meta AI. Saya kira ini kecepatan teknologinya sangat cepat sekali. Yeah. Sehingga kalau kita tidak ikut mengejar, akan betul-betul akan ketinggal. Kalau negara berkembang atau negara maju sudah punya tadi sejumlah indikator tadi, infrastruktur, SDM, dan juga regulasinya sudah menuju ke sana. Tapi untuk negara-negara berpenghasilan rendah, setidaknya untuk masuk ke era ini, apa yang harus dilakukan, Pak? Itulah yang menjadi problem besarnya di situ nanti. Sehingga kalau ini tidak negara berkembang, negara yang berpendapatan rendah, tidak menyiapkan infrastruktur, karena menyiapkan infrastruktur juga memerlukan anggaran. Ya. Nah, problemnya di situ, di anggaran. Nah, kalau problemnya di situ, saya kira memang yang paling penting kerjasama, kolaborasi dengan negara lain, dengan investor itu diperlukan oleh mereka. Ya. Untuk agar infrastruktur menjadi siap. Kemudian SDM juga menjadi masalah besar juga. Ini sehingga memang yang saya takutkan adalah gap antara negara yang berpendapatan rendah dengan negara maju semakin lebar karena adanya penemuan-penemuan teknologi baru ini, terutama AI dan humanoid robotik. Kalau pola pikirnya harus baru, kalau perangkatnya harus baru, ekosistemnya harus baru, berarti harus ada yang diredefinisi, harus ada yang didefinisikan ulang soal ekonomi kecerdasan ini. Apa saja Pak? Jawabnya usai jeda, kami segera kembali. Harus siap menghadapi era intelligence ekonomi. Saudara-saudara kita sedang menghadapi bencana ekologis. Saya melihat solidaritas, gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. Menurut Bapak ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah? Saya pastikan, ya. Dalam program khusus, wawancara Friska Clarissa bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Malam ini, pukul 8:30 eksklusif di Kompas TV. Kita harus siap menghadapi era intelligence ekonomi.
Saudara-saudara kita sedang menghadapi bencana ekologis. Saya melihat solidaritas, gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. Menurut Bapak ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah. Saya pastikan, ya. Dalam program khusus, wawancara Friska Clarissa bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Malam ini, pukul 8:30 eksklusif di Kompas TV. Kita harus siap menghadapi era intelligence ekonomi. Saudara-saudara kita sedang menghadapi bencana ekologis. Saya melihat solidaritas, gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. Menurut Bapak ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah. Saya pastikan, ya. Dalam program khusus, wawancara Friska Clarissa bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Malam ini, pukul 8:30 eksklusif di Kompas TV. Kita harus siap menghadapi era intelligence ekonomi. Saudara-saudara kita sedang menghadapi bencana ekologis. Saya melihat solidaritas, gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. Menurut Bapak ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah. Saya pastikan, ya. Dalam program khusus, wawancara Friska Clarissa bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Malam ini, pukul 8:30 eksklusif di Kompas TV. Kita harus siap menghadapi era intelligence ekonomi. Saudara-saudara kita sedang menghadapi bencana ekologis. Saya melihat solidaritas, gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. Menurut Bapak ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah. Saya pastikan, ya. Dalam program khusus, wawancara Friska Clarissa bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Malam ini, pukul 8:30 eksklusif di Kompas TV. Kita harus siap menghadapi era intelligence ekonomi. Saudara-saudara kita sedang menghadapi bencana ekologis. Saya melihat solidaritas, gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. Menurut Bapak ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah. Saya pastikan, ya. Dalam program khusus, wawancara Friska Clarissa bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Malam ini, pukul 8:30 eksklusif di Kompas TV. Kita harus siap menghadapi era intelligence ekonomi. Saudara-saudara kita sedang menghadapi bencana ekologis. Saya melihat solidaritas, gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. Menurut Bapak ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah. Saya pastikan, ya. Dalam program khusus, wawancara Friska Clarissa bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Malam ini, pukul 8:30 eksklusif di Kompas TV. Kita harus siap menghadapi era intelligence ekonomi. Saudara-saudara kita sedang menghadapi bencana ekologis. Saya melihat solidaritas, gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. Menurut Bapak ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ini. Kembali bersama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Banyak hal yang harus kita betul-betul definisikan ulang ya Pak, soal ekonomi kecerdasan. Bapak tadi sebelumnya sudah menyampaikan bahwa kita berubah eranya, banyak tantangan yang harus kita hadapi, berubah pula caranya. Jadi cara yang harus berubah yang ingin ditekankan apa Pak? Soal prosesnya, soal sistemnya tadi. Ini jadi gini, ini kan kita masih di era digital ekonomi, Ya. dan kita akan segera masuk ke intelligent ekonomi, ke ekonomi kecerdasan. Tentu saja kalau kita masuk ke ekonomi kecerdasan, yang di era ini menjadi usang semuanya. Sistemnya menjadi usang, dan lain-lainnya. Dan saat kita masuk ke era baru, tentu saja harus ada redefinisi ulang. Semuanya, baik itu redefinisi untuk proses, redefinisi untuk sistem, redefinisi untuk strategi, semuanya. Karena memang eranya sudah berubah untuk menghasilkan sebuah keputusan yang tepat dan akurat. Oleh sebab itu, yang harus diredefinisi menurut saya, yang pertama adalah dunia pendidikan dulu. Harus redefinisi ulang semuanya. Baik itu kita
melihat pelajaran, mungkin kurikulum yang perlu dirubah atau ditambah, dan setelah bidang pendidikan kemudian juga redefinisi untuk bidang kesehatan dan bidang-bidang sektor-sektor lainnya. Saya kira memang semuanya, karena nanti ini akan berubah total semuanya. Masa-masa yang ekstrem dan masa-masa perubahan yang nanti akan meloncatkan mungkin kurikulum yang perlu dirubah atau ditambah, dan setelah bidang pendidikan kemudian juga redefinisi untuk bidang kesehatan dan bidang-bidang sektor-sektor lainnya. Saya kira memang semuanya, karena nanti ini akan berubah total semuanya. Masa-masa yang ekstrem dan masa-masa perubahan yang nanti akan meloncatkan mungkin PDB globalnya menjadi naik, kemudian produktivitas globalnya naik, produktivitas nasional juga naik, semuanya akan berubah. Yeah. Di sektor pendidikan misalnya, kalau polanya berubah, kurikulum berubah, artinya dari mulai regulasi, tenaga pendidik, kecanduan muridnya, semuanya harus siap. Semuanya memang harus siap, semuanya harus berubah, semuanya. Butuh waktu, tapi butuh waktu juga harus cepat. Iya, gitu. butuh kecepatan. Lalu untuk sektor swasta menghadapi era ekonomi kecerdasan, apa yang harus berubah dan disiapkan? Ya, mereka harus menyiapkan SDM menyesuaikan dengan permintaan pasar yang ada. Saya rasa kalau swasta itu menyesuaikannya bisa lebih cepat. Saya kira yang paling penting pemerintah dengan regulasinya, dengan sistem-sistem barunya, dengan strategi-strategi barunya juga memang harus segera beradaptasi dengan perubahan ini. Bagaimana dengan kedaulatan data? Seberapa penting dan apa yang harus menuju ke sana? Itu juga yang harus diatur dalam regulasi kita. Kedaulatan data, banyak orang yang menyampaikan mengenai data pribadi. Kalau data pribadi menurut saya kok kita nyimpennya sudah baik ya. Yang justru berbahaya kalau ini berpindah ke negara lain atau berpindah ke kekuatan-kekuatan besar adalah data aktifnya. Data aktif itu apa? Misalnya kebiasaan kita berangkat ke kantor jam berapa, ini akan terdeteksi semua dengan AI nantinya. Kemudian kebiasaan kita makan di mana, yang kita makan apa, ternyata akan ketemu semuanya. Kemudian juga mungkin hobi kita apa, olahraga kita apa, semuanya ini kalau tidak kita simpan sendiri dan lari ke kekuatan besar dunia atau lari ke negara lain, gampang sekali kita dibaca. Dibaca akan sangat gampang sekali dan akan diintervensi dengan cara apa, itu juga akan mudah sekali negara lain melakukan. Saya rasa ini yang kedaulatan data ini, kedaulatan data yang pasif itu juga penting, tapi lebih penting lagi yang data aktif itu sangat penting sekali. Dan keamanan data yang kita punya Menjadi kunci. harus jadi kunci. Iya. Tantangannya memang sulit sekali ya Pak, keamanan data ini. Iya, tidak mudah, tapi kita memang harus melakukan. Tidak mudah, kita harus melakukan. Di sisi lain, pekerjaan rumah soal ekonomi kecerdasan ini masih banyak sekali, Pak Jokowi. Ya, memang harus cepat diselesaikan. PR-PR yang memang harus dilakukan, harus cepat dilakukan. Karena memang perubahannya juga sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali. Kita baru berbicara satu hal yang lain sudah muncul lagi. Sehingga betul-betul kecepatan itu harus kita lakukan. Jadi kalau dari yang Bapak sampaikan, kita tuh masih punya banyak sekali pekerjaan rumah untuk menyiapkan era ekonomi kecerdasan. Tantangan geopolitiknya luar biasa juga. Kita ada di tengah-tengahnya. Di tengah kondisi ini, tapi tampaknya masyarakat masih banyak tertarik dengan isu yang ramai menuai pro dan kontra. Salah satunya kalau saya bertemu dengan Pak Jokowi
sekarang tidak mungkin saya tidak menanyakan soal isu ijazah palsu, Pak. Nah, menurut Bapak, ada apa sih di balik isu ini? Tapi jawabnya saja dah, kami segera kembali. Harus siap menghadapi era intelligence ekonomi. Saudara-saudara kita sedang menghadapi bencana ekologis. Saya melihat solidaritas, gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. Menurut Bapak, ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah. Saya pastikan, ya. Dalam program khusus, wawancara Friska Clarissa bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Malam ini, pukul 8:30 eksklusif di Kompas TV. Kita harus siap menghadapi era intelligence ekonomi. Saudara-saudara kita sedang menghadapi bencana ekologis. Saya melihat solidaritas, gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. Menurut Bapak, ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah. Saya pastikan, ya. Dalam program khusus, wawancara Friska Clarissa bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Malam ini, pukul 8:30 eksklusif di Kompas TV. Kita harus siap menghadapi era intelligence ekonomi. Saudara-saudara kita sedang menghadapi bencana ekologis. Saya melihat solidaritas, gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. Menurut Bapak, ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah. Saya pastikan, ya. Dalam program khusus, wawancara Friska Clarissa bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Malam ini, pukul 8:30 eksklusif di Kompas TV. Kita harus siap menghadapi era intelligence ekonomi. Saudara-saudara kita sedang menghadapi bencana ekologis. Saya melihat solidaritas, gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. Menurut Bapak, ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah. Saya pastikan, ya. Dalam program khusus, wawancara Friska Clarissa bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Malam ini, pukul 8:30 eksklusif di Kompas TV. Kita harus siap menghadapi era intelligence ekonomi. Saudara-saudara kita sedang menghadapi bencana ekologis. Saya melihat solidaritas, gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. Menurut Bapak, ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah. Saya pastikan, ya. Dalam program khusus, wawancara Friska Clarissa bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Malam ini, pukul 8:30 eksklusif di Kompas TV. Kita harus siap menghadapi era intelligence ekonomi. Saudara-saudara kita sedang menghadapi bencana ekologis. Saya melihat solidaritas, gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. Menurut Bapak, ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah. Saya pastikan, ya. Dalam program khusus, wawancara Friska Clarissa bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Malam ini, pukul 8:30 eksklusif di Kompas TV. Kita harus siap menghadapi era intelligence ekonomi. Saudara-saudara kita sedang menghadapi bencana ekologis. Saya melihat solidaritas, gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. Menurut Bapak, ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah. Saya pastikan, ya. Dalam program khusus, wawancara Friska Clarissa bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Malam ini, pukul 8:30 eksklusif di Kompas TV. Kita harus siap menghadapi era intelligence ekonomi. Saudara-saudara kita sedang menghadapi bencana ekologis. Saya melihat solidaritas, gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. Menurut Bapak, ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah. Saya pastikan, ya. Dalam program khusus, wawancara Friska Clarissa bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Malam ini, pukul 8:30 eksklusif di Kompas TV. Kita harus siap menghadapi era intelligence ekonomi. Saudara-saudara kita sedang menghadapi bencana ekologis. Saya melihat solidaritas, gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. Menurut Bapak, ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah. Kali ini kami mewawancarai khusus Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Pak Jokowi seperti menyambung sebelum jeda tadi,
kalau saya bertemu Bapak tidak mungkin saya tidak bertanya soal isu ijazah palsu yang bahkan sudah 4 tahun ini Bapak bergulir, episodenya panjang sekali. Apa pandangan Bapak soal isu yang tidak berkesudahan, soal isu ijazah palsu, Pak? Ya, ini kan sebuah isu yang sudah 4 tahunan ya dibicarakan, dan sebetulnya saya sudah matanu diam, tidak banyak menanggapi. Karena apa? Ijazahnya saya pegang gitu loh. Bapak pegang ijazah? Kenapa? Tetapi saya tidak menyampaikan kepada publik ijazah itu karena yang pertama ada aduan ke Barreskrim. Yang kedua, saya dituduh ijazahnya palsu. Artinya yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara nih, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan. Itu yang saya tunggu, itu coba dibuktikannya seperti apa. Dan itu akan lebih baik kalau pembuktiannya itu di pengadilan. Sehingga betul-betul akan kelihatan proses hukumnya, akan kelihatan adilnya, karena yang memutuskan adalah di pengadilan. Karena yang membuat ijazah saja sudah menyampaikan asli masih tidak dipercaya gimana. Dan yang saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik yang sehingga bisa sampai bertahun-tahun nggak rampung-rampung karena keinginan mereka untuk mendowngrade, menurunkan reputasi yang saya miliki, meskipun saya nggak merasa punya reputasi apa-apa. Tapi menurut Bapak, kenapa? Apa dibalik itu? Menurut Bapak, kenapa harus diturunkan reputasi Bapak melalui isu ijazah ini? Ya, mungkin untuk kepentingan politik. Kenapa sih kita harus mengolok-olok, menjelek-jelekan, merendahkan, menghina, menuduh-nuduh? Semua dilakukan untuk apa kalau hanya untuk main-main? Kan mesti ada kepentingan politiknya di situ. Tapi sekali lagi, mestinya dalam masa-masa ekstrim seperti ini kita konsentrasi untuk hal yang besar. Untuk strategi besar negara, untuk kepentingan yang lebih besar bagi negara ini. Misalnya tadi yang berkaitan dengan menghadapi masa-masa ekstrim, menghadapi masa-masa perubahan karena artificial intelligence, karena humanoid robotic, sehingga jangan malah kita energi besar kita pakai untuk urusan-urusan yang sebetulnya menurut saya urusan ringan. Menurut Bapak, masih yakin dengan pernyataan Bapak sebelumnya ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah? Saya pastikan, ya. Bapak sudah tahu. Gimana? Kira-kira siapa di balik? Ya, saya kira gampang ditebak lah. Tapi tidak perlu saya sampaikan. Dan Bapak tadi mengatakan bahwa lebih baik ini dibawa sampai ke ranah hukum. Ya, untuk pembelajaran kita semuanya, bahwa jangan sampai gampang menuduh orang, jangan sampai gampang menghina orang, menfitnah orang, mencemarkan nama baik seseorang. Kalau ada pertanyaan ini akan ke ranah hukum saja, Bapak membawa ini ranah hukum saja, atau ada kemungkinan mediasi? Saya kira untuk pembelajaran kita memang lebih baik dilakukan di penegakan hukum, diputuskan di pengadilan akan lebih baik. Untuk pembelajaran kita semuanya. Dan Bapak juga pernah berjanji kalau sampai ke pengadilan, ijazahnya Bapak akan tunjukkan di sana, di pengadilan. Ya, itu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya. Dari SD, SMP, SMA, universitas semuanya kan saya bawa. Untuk pembelajaran hukum, memang apa yang Bapak khawatirkan kalau ijazah ini, kasus ijazah ini terus bergulir di luar soal tudingan ijazah palsu? Ya, kan bisa terjadi tidak hanya kepada saya, bisa ke yang lain.
bisa ke menteri, bisa ke presiden yang lain, bisa ke gubernur, bupati, wali kota, semuanya dengan tuduhan asal-asalan. Tapi kalau menuduh dengan bukti itu yang baik. Menurut Bapak, seharusnya tidak ada kasus tudingan-tudingan ini lagi di kemudian hari. Ya, ini untuk pembelajaran kita semuanya. Selain kasus ijazah, sebenarnya sebagai presiden 2 periode yang sekarang juga sudah purna tugas, tapi tentu pandangan Bapak terhadap bangsa ini jadi penting. Apakah ada kekhawatiran di benak Bapak soal masa depan Indonesia? Ya, saya kira kita dilihat, sekali lagi kita dilihat oleh negara lain itu dijadikan contoh karena stabilitas ekonomi kita baik, stabilitas politik kita baik, sampai di era Presiden Prabowo ini dipandang oleh negara lain bagus, sehingga jangan sampai pandangan ini berubah. Dan saya melihat pertumbuhan ekonomi di era Presiden Prabowo juga bagus, masih di atas 5, baik di kuartal pertama, kedua, dan ketiga. Saya rasa ekonomi kita akan masih tumbuh di atas 5. Tadi Bapak masih optimis soal pertumbuhan ekonomi kita, dan silakan Bapak menyampaikan agar seluruh elemen bangsa kita bisa bahu-membahu menyiapkan era di depannya, kita bisa lebih solid lagi menghadapi berbagai tantangan di depan. Apa yang ingin Bapak sampaikan soal ini, Pak Jokowi? Ya, semuanya harus mempersiapkan. Pemerintah, sektor swasta, seluruh masyarakat memang semuanya harus bersiap-siap menghadapi era intelligence ekonomi, era ekonomi kecerdasan, yang di situ nanti akan ada perubahan-perubahan besar di seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Akan ada elemen AI, akan ada elemen artificial intelligence yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita. Ditambah lagi dengan humanoid robotik yang itu juga akan mempengaruhi perubahan di era masa-masa ekstrem ini, dan kita memang harus bersatu, solid, menghadapi era yang sangat menentukan arah kehidupan kita ke depan. Saya rasa itu. Kita bisa asalkan tadi apa ya? Asalkan poin-poin tadi, kita solid menghadapi berbagai tantangan. Pak Jokowi, terima kasih. Kami boleh mampir ke kediaman Bapak di Sumber, Surakarta, dan ini juga sekali lagi menjadi wawancara pertama Bapak setelah purna tugas. Terima kasih banyak sudah menerima tim Kompas TV. Terima kasih Mbak Beska. Terima kasih banyak. Sehat selalu Pak Jokowi. Terima kasih. Semoga kita jumpa lagi. Dan saudara, itu tadi wawancara khusus Presiden Republik Indonesia ke-7 Bapak Joko Widodo secara eksklusif dari Surakarta. Saya Friska Clarissa menutup perjumpaan kali ini. Selamat malam, sampai jumpa.